Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dengan NIM L0211181010. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu artikel limbah plastik yang berjudul Dampak Mikroplastik Terhadap Makrosobentos, Suatu Ancaman Bagi Biota di Sungai Siak, Pekanbaru. Pendahuluan. Sungai Siak merupakan sungai utama di Provinsi Riau yang melewati kota Pekanbaru. Berbagai kegiatan yang berlangsung di sepanjang Sungai Siak seperti kegiatan industri, permukiman penduduk yang menghasilkan limbah, salah satunya adalah limbah plastik. Limbah plastik yang dibuang ke aliran sungai dapat berupa botol plastik, kantong plastik, maupun gelas plastik. Sungai Siak terjadi pencemaran dikarenakan perusahaan industri yang berada di daerah aliran sungai masih membuang limbah industrinya maupun limbah rumah tangga ke aliran Sungai Siak. Latar belakang, mikroplastik berasal dari plastik yang terurai menjadi partikel-partikel kecil. Sumber mikroplastik terbagi menjadi dua, yang pertama mikroplastik primer dan yang kedua mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer berasal dari bahan kosmetik seperti scrub, dan mikroplastik sekunder berasal dari plastik yang mengalami fragmentasi dan pengecilan ukuran. Plastik ini berasal dari bahan sintetis dan zat aditif sehingga memiliki sifat yang kuat, ringan, dan tahan lama, sehingga penggunaan plastik terus meningkat dan sangat luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifatnya tersebut menjadikan plastik ini sulit terurai di lingkungan baik di darat maupun di perairan. Adapun permasalahan yang terjadi sepanjang Sungai Siak. Yang pertama, penduduk sekitar sungai masih membuang limbah secara langsung ke aliran sungai. Yang kedua, anak-anak sungai yang membawa sampah dari perkotaan, salah satunya adalah limbah plastik karena pengelolaan yang kurang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kelimpahan mikroplastik dan kelimpahan makrosobentos serta hubungan kelimpahan mikroplastik dan kelimpahan makrosobentos di Sungai Siak, Pekanbaru. Adapun metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini ada 3 metode. Yang pertama, purpose sampling. Purpose sampling ini digunakan pada saat pengumpulan data. Yang kedua, metode pengarukan. Metode pengarukan ini dilakukan pada saat pengambilan makrosobentos yang disertai dengan penendangan material substrat menggunakan substrat net. Yang ketiga, metode pemisahan. Metode pemisahan ini dilakukan pada saat pengambilan mikroplastik dari sedimen menggunakan pipa paralon. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat kita lihat pada tabel di samping. Pada tabel tersebut ditemukan 3 tipe mikroplastik. Yang pertama, fiber, yang kedua fragmen, dan yang ketiga film. Kelimpahan mikroplastik tertinggi ditemukan pada stasiun 3 sebesar 13.766,7 partikel meter kubik. Diikuti stasiun kedua sebesar 9.433,3 partikel meter kubik. Dan yang terendah terjadi pada stasiun 1 sebesar 3.666,7 partikel meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak sampah plastik, maka semakin banyak mikroplastik yang ditemukan. Keberadaan mikroplastik pada masing-masing stasiun dipengaruhi oleh kegiatan manusia berupa pembuangan limbah rumah tangga, memancing, memasang jala ikan, penyortiran limbah plastik, dan bongkar muat barang. Hubungan kelimpahan mikroplastik dan kelimpahan makrosobentos. Berdasarkan grafik di samping, menunjukkan bahwa semakin banyak sampah plastik, maka semakin tinggi kelimpahan mikroplastik. Semakin tinggi mikroplastik, maka semakin rendah makrosobentos. Tetapi, menunjukkan hal yang berbeda pada stasiun kedua, karena kelimpahan makrosobentosnya yang tinggi. Stasiun 1 ditemukan mikroplastik karena lokasi ini adanya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan maupun partikel mikroplastik yang terbawa oleh arus. Dampak mikroplastik. Adapun dampak mikroplastik yang pertama, merusak fungsi saluran pencernaan, menghambat produksi enzim, dan yang ketiga, mengurangi tingkat pertumbuhan. Adapun kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari artikel ini, yaitu semakin banyak sampah plastik, maka semakin banyak mikroplastik. Semakin banyak mikroplastik,
semakin rendah makrosebentos. Keberadaan mikroplastik di masing-masing stasiun dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia. Adapun sumber yang saya gunakan dalam artikel ini yaitu Hafizatul Ismi DKK 2019 yang berjudul Dampak Mikroplastik Terhadap Makrosebentos, Suatu Ancaman Bagi Biota di Sungai Siak, Pekanbaru. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.